Hai teman-teman, sudah 75 tahun Indonesia merdeka dari penjajah. Kemerdekaan Indonesia tak lepas dari peran para pemuda. Setiap tahun di tanggal 28 Oktober merupakan hari ikrar persatuan bangsa, yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Untuk mengingatnya kembali, teman-teman perlu tahu sejarah berdirinya Sumpah Pemuda itu seperti apa. Sebelum bangsa kita mengenal persatuan akan kesadaran memperjuangkan Indonesia terjadi penindasan oleh penjajah. Maka dari itu muncul sekelompok masyarakat menginginkan perubahan untuk menyadarkan semua masyarakat akan pentingnya bernegara dan bersatu. Didirikanlah organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 oleh Dr. Sutomo dan mahasiswa Sofia menjadi awal pergerakan pemuda Indonesia. Organisasi Budi Utomo mencakup bidang sosial, pendidikan, ekonomi, dan kebudayaan. Setelah berdirinya organisasi Budi Utomo, bermuncullah organisasi lain secara luas di daerah masing-masing. Organisasi antara lain seperti Serikat Islam, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan masih banyak organisasi lainnya. Organisasi saat itu lebih memajukan kaum tua dan para elit. Akibatnya golongan muda makin tersingkirkan. Hal tersebut membuat para pemuda berinisiatif membuat organisasi sendiri. Didirikanlah organisasi Jongjapa, Jong Sumatera Nenbon, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, dan masih banyak lainnya. Gerakan pemuda pada saat itu belum teratur dengan baik karena untuk melawan penjajah hanya dengan gerakan kedaerahan. Maka diselenggarakanlah Kongres di Batavia, Jakarta dengan tujuan mempersatukan organisasi pemuda dengan latar belakang berbeda-beda ke tempat yang sama dengan upaya memperlibatkan pemuda untuk memajukan bangsa. Kongres pertama diselenggarakan pada tanggal 30 April 1926, diketuai oleh Muhammad Tabrani. Kongres tersebut membuat kesepakatan bersama dengan menghasilkan rumusan. Walaupun sudah diselenggarakan Kongres pertama, tapi masih ada perbedaan pandangan dari beberapa organisasi. Dan dilanjutkan Kongres kedua selama 2 hari, pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, diketuai oleh Soegondo. Hari pertama Kongres di Gedung Pemuda Katolik, sedangkan hari kedua di Osjapa. Diikuti lebih banyak peserta dari sebelum Kongres pertama. Dilanjutkan lagi di Gedung Huis Kramat. Sekarang gedung ini dinamakan sebagai Museum Sumpah Pemuda. Dulunya gedung ini merupakan kos bagi para pemuda. Tempat tersebut kini dijadikan pertemuan para pemuda, termasuk Kongres. Di gedung ini melaksanakan rapat hari kedua. Di lokasi inilah dari berbagai pergerakan organisasi berkumpul untuk mencetuskan naskah dan bersepakat merumuskan 3 janji dan kemudian disebut sebagai Sumpah Pemuda. Itulah sejarah terlahirnya Sumpah Pemuda, dan organisasi merupakan awal pergerakan pemuda untuk memperjuangkan Indonesia.